Welcome to Novel Update. Saat ini, di dalam mobil Bentley berwarna perak yang sedang melaju, Tuan Luther, terima kasih banyak. Ini adalah kartu naga keluarga Konata. Tolong diterima, ujar Bianca sambil mengeluarkan sebuah kartu hitam dengan sisi yang terbuat dari emas. Setelah menyodorkannya, dia menjelaskan, dengan kartu ini kamu akan menjadi tamu terhormat keluarga Konata. Kamu bisa menikmati pelayanan terbaik dari semua bisnis milik keluarga Konata. Nona Bianca, bukan ini yang kebutuhkan, sahut Luther sambil menggeleng. Tuan Luther, tenang saja, ini hanya bentuk terima kasih dariku. Rumput nahti naga yang dikatakan Pak Iril akan dikirim ke rumahmu besok, balas Bianca sembari tersenyum. Nona Bianca benar-benar lugas. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Luther tersenyum dan menerima kartu naga tersebut. Barang yang diberikan oleh Bianca sudah pasti bukan barang biasa. Ketika keduanya masih mengobrol, sopir sontak menginjak rem dan menghentikan mobil di pinggir jalan. Bu Bianca, maaf sekali, mereka memaksaku untuk melakukan ini. Selesai melontarkan kalimat ini, sopir itu langsung turun dari mobil dan kabur. Pada saat yang sama, terlihat dua mobil van berwarna hitam tiba-tiba melaju kemari dengan kecepatan tinggi. Kedua mobil ini berhenti di depan dan belakang Bentley untuk menghalangi jalan. Begitu pintu mobil dibuka, balasan preman yang memakai penutup wajah dan memegang tongkat bergegas turun dengan galak. Yang memimpin adalah seorang pria botak bertubuh gendut. Nona Bianca, bosku ingin bertemu denganmu. Tolong ikut dengan kami, kata pria botak itu setelah melompat ke atas mobil. Dia bahkan memegang pisau di tangannya. Bianca sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia justru tampak teguh dan tak kenal takut. Kalau pengawalnya ada di sini, kami tentu nggak berani. Sayangnya, mereka semua sedang menjaga Tuan Jericho di rumah sakit. Hanya ada seorang pecundang yang mengikutimu. Mana mungkin kami melewatkan kesempatan emas ini? Lanjut pria botak itu sembari menyeringi. Sepertinya kalian cukup cerdas karena bisa menyuap sopirku. Tapi aku sangat penasaran, siapa bos kalian? Tanya Bianca dengan tidak acuh. Kamu akan tahu setelah sampai nanti. Cepat turun, desak pria botak itu. Kamu nggak berhak menyuruhku turun dari mobil. Bianca menentang dengan berani. Kalau kamu begitu nggak tahu diri, jangan salahkan kami bertindak lancang, ancam pria botak itu. Kemudian dia melambaikan tangan untuk meminta palu besar dari anak buahnya. Tepat ketika pria botak ini hendak menghancurkan jendela mobil, Luther tiba-tiba turun dari mobil. Nona Bianca, pria ini benar-benar pengecut. Aku belum mulai, tapi dia sudah ketakutan sampai pipis di celana. Masa kamu menyukai pria seperti ini? Ejek pria botak itu sambil tersenyum. Bianca mengernyit tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengeluarkan tangan dan ke dalam tasnya. Ku beri kalian 5 detik. Cepat pergi dari sini, perintah Luther dengan dingin. Bocah, kamu tahu apa yang kamu katakan? Sok pahlawan, kamu sudah bosan hidup ya? Maki pria botak itu. Begitu ucapan tersebut dilontarkan, terdengar suara pukulan yang nyaring. Luther telah melayangkan pukulan ke wajah pria botak itu. Tenaga yang dikerahkannya sangat besar, sampai membuat wajah pria botak itu miring. Tubuhnya bahkan terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Brengsek, berani sekali dia menyerang. Ayo bunuh dia. Preman lainnya langsung menerjang saat melihat kejadian ini. Luther sama sekali tidak takut. Dia maju selangkah untuk berhadapan dengan para preman itu. Sosoknya sangat gesit, bagaikan hantu yang terus bergerak di antara kerumunan. Setiap kali mendekati seorang Luther pasti akan melayang pukulannya. Plak, 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 seiring dengan suara yang nyaring ini, para preman bertubuh kekar itu dijatuhkan satu persatu oleh Luther. Hanya dalam waktu singkat, satu preman hanya mendapatkan satu pukulan. Proses ini pun berlangsung dengan sangat cepat. Saat ini, si pria botak yang baru tersadar dari keterkejutannya benar-benar ketakutan. Dia sungguh tidak menduga bahwa pemuda yang dianggapnya pecundang ini ternyata begitu kuat. Saudara-saudaranya yang begitu ganas itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh Luther. Menarik juga, ujar Bianca seraya menyunggingkannya senyuman. Matanya tampak berbinar-binar. Seketika dia meletakkan kembali pistol kecil yang disembunyikan di dalam tasnya. Bianca awalnya mengira Luther akan disiksa oleh para preman ini. Siapa sangka ternyata Luther begitu hebat. Pemuda ini berhasil menjatuhkan sekelompok preman kekar dengan enteng. Kemampuan bertarung Luther ini sudah pasti di atas para pengawalnya. Bukan hanya menguasai keterampilan medis, tetapi Luther juga tampan dan pintar bertarung. Benar-benar pria berkelas. Ketika melihat Luther mendekatinya selangkah demi selangkah, pria botak itu pun panik. Dia berteriak, jangan mendekat. Jangan macam-macam denganku. Kalau kamu berani menyentuhku,
Sebelum selesai berbicara, Luther sudah meninju perutnya. Dia kesakitan hingga berlutut di tanah dan memuntahkan makanannya. Nona Bianca, silahkan. Luther langsung berdiri di samping setelah memberi pelajaran kepada si pria botak. Terima kasih, Bianca mengangguk sambil menghampiri. Dia menatap pria botak itu dengan tatapan merendahkan. Lalu bertanya, siapa bos kalian? Aku. Pria botak itu terbata-bata. Nggak mau kasih tahu. Bianca terkekeh-kekeh, lalu memungut sebilah pisau dan menodongkannya ke leher si pria botak. Kemudian dia melanjutkan dengan sinis, kalau begitu aku akan memancingmu dengan pisau ini. Selesai mengatakannya, Bianca pun mengangkat pisaunya dan hendak menebas kepala si botak itu. Jangan, aku akan memberitahumu, Tuan Adi Devano dari grup Prosper, jawab si pria botak yang akhirnya mengaku kalah. Nyawanya sudah terancam, mana sempat dia mengendalikan kesetiaannya lagi sekarang. Rupanya Bianca terkekeh-kekeh dengan sinis, lalu memerintah pulang dan beritahu bosmu bahwa aku akan mengingat masalah hari ini. Kalau sudah senggang, aku akan mencarinya sendiri. Sekarang, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Baik. Pria botak itu ketakutan hingga pipis di celana. Kemudian dia buru-buru membawa para bawahannya pergi. Nona Bianca, kakekmu diracuni, lalu kamu bertemu dengan masalah seperti ini. Keduanya pasti saling berkaitan. Sepertinya Tuan Adi ini bukan orang biasa, ujar Luther untuk memperingatkannya. Adi hanya anjing gila, aku nggak takut, tapi masih ada seseorang di belakangnya. Supaya nggak membuat lawan berwaspada, aku akan membiarkannya dulu beberapa hari. Ketika saatnya tiba, aku akan menghancurkan mereka semua, sahut Bianca sambil membincangkan matanya. Bianca memilih untuk diam sementara waktu ini. Namun begitu reaksi, dia akan langsung memberi pukulan yang fatal untuk lawannya. Baguslah kalau begitu, Luther menganggukkan kepalanya. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam perselisihan seperti ini. Tuan Luther, kamu benar-benar tamu terhormat keluarga Konata. Kamu menolongku dan kakekku. Entah bagaimana aku harus berterima kasih, kata Bianca dengan mata berbinar-binar. Hanya bantuan kecil, nggak masalah, timpal Luther. Ini adalah utang budi yang sangat besar. Aku harus membalas kebaikanmu. Setelah terdiam sejenak, Bianca tiba-tiba tersenyum, centil dan berkata, demi menunjukkan ketulusanku, gimana kalau aku menikah denganmu? Hah? Ekspresi Luther sontak membeku. Dia tidak menyangka bahwa Bianca akan mengatakan hal semacam ini. Wanita di depannya ini tidak seperti Ariana yang terlihat dingin dan angkuh. Bianca sangatlah cantik dan memesona. Bahkan senyumannya begitu memikat. Dengan kata lain, Bianca bisa disebut sebagai wanita penggoda yang mampu menaklukkan hampir semua wanita. Hahaha, aku hanya bercanda. Kenapa kamu terkejut begitu? Bianca tergelak hingga payudaranya bergetar tanpa henti. Pemandangan ini sangat berdampak besar bagi seorang pria. Melihat ini, Luther pun buru-buru mengalihkan pandangannya. Wanita ini terlalu menggoda, makin dilihat makin terpikat. Tuan Luther, sepertinya aku butuh bantuanmu lagi, ujar Bianca yang ekspresinya perlahan menjadi serius. Ada masalah apa? Luther tertegun mendengarnya. Kamu juga tahu, para pengawalku sedang berjaga di rumah sakit. Nggak ada yang bisa melindungiku. Sekarang aku sedang dalam bahaya karena diincar seorang. Jadi aku berharap Tuan Luther bisa melindungiku selama 24 jam. Pinta Bianca. Melindungimu? Luther mengangkat alisnya, lalu berkata, Nona Bianca, bukankah lebih bagus jika kamu mencari tempat yang aman untuk berlindung? Tuan Luther, malam ini akan diadakan pesta amal yang sangat penting untuk keluarga Konata. Sebagai penyelenggara, aku tentu harus hadir. Kalau sampai ada yang membuat onar, wanita lemah sepertiku gak akan bisa melawan. Demi rumput hati naga itu, kamu pasti gak ingin melihatku celaka kan? Kata Bianca sambil mengejapkan matanya dengan kasihan. Ini Luther ragu-ragu sesaat, lalu akhirnya menyetujuinya. Baiklah, meskipun agak merepotkan, dia hanya bisa mengiyakan permintaan Bianca demi rumput hati naga. Bagaimanapun, Luther tidak berharap terjadi sesuatu yang di luar dugaannya. Terima kasih, Tuan Luther, ujar Bianca seraya menyunggingkan senyuman yang penuh arti. Faktanya, dia merasa tertarik pada Luther dan hanya menggunakan hal ini sebagai alasan. Sore harinya di gedung Phoenix, sebagai hotel bergaya tradisional yang terkenal di Jeoam, gedung Phoenix ini sangatlah luas. Begitu dilihat, tampak luarnya benar-benar mirip dengan sebuah istana. Gedung ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, bahkan bagian dalamnya sangat megah. Ada taman hutan bambu, kilang anggur, juga danau buatan di sini. Semuanya berbeda. Seluruh gedung ini benar-benar indah dan klasik.
Saat ini di pintu masuk gedung Phoenix, sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam perlahan-lahan berhenti. Begitu pintu mobil dibuka, seorang wanita cantik bergaun hitam pun turun. Wanita ini memiliki kulit yang sangat putih, kaki yang ramping, dan fitur wajah yang sangat sempurna. Ditambah dengan auranya yang begitu dingin. Sosoknya langsung tampak menonjol saat berada di antara kerumunan. Dia pun menjadi pusat perhatian semua orang. Cantik sekali, artis dari mana ini? Wajah dan bodinya benar-benar sempurna. Bukannya dia Bu Ariana dari grup Pesona? Dia adalah salah satu dari 4 wanita cantik yang diakui seluruh Jeloam. Banyak tamu yang berbeda di pintu masuk mulai bergosip. Mereka semua sangat takjub dengan paras Ariana yang begitu cantik. Namun tidak ada yang berani mendekatinya karena kesenjangan status. Ternyata gedung Phoenix ini begitu indah, benar-benar menakjubkan. Puji Julie yang mengikuti Ariana turun dari mobil. Keluarga Konata selalu mengadakan acara di gedung Phoenix ini. Tentu saja bukan gedung biasa. Orang biasa tidak akan bisa masuk, ujar Ariana sambil melirik ke sekeliling. Meskipun memiliki selera yang sangat tinggi, Ariana tetap mengakui bahwa tempat ini benar-benar indah. Ariana, kamu sudah sampai, sapa seseorang pemuda berjas dan berkacamata yang menghampiri tiba-tiba. Orang ini tidak lain adalah Wandi, tuan muda kedua keluarga Johan. Ternyata tuan muda Wandi, kamu juga tertarik dengan pesta amal ini? Tanya Ariana dengan tidak acuh. Aku tentu nggak tertarik dengan pesta amal biasa, tapi pesta amal kali ini diselenggarakan keluarga Konata. Mana mungkin aku nggak menjaga martabat mereka, sahut Wandi sembari tersenyum. Keluarga Konata adalah salah satu dari 3 bos besar Jeloam. Mereka adalah keluarga yang sangat kaya dan mulia. Kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki benar-benar tak tertandingi. Jangankan pesta amal ini, kalaupun mereka membuang setumpuk kotoran, pasti akan ada banyak orang yang berebutan dan mengambilnya. Tuan muda, sepertinya kamu punya maksud lain, tanya Julie seraya menyipitkan mata. Ya, menghadiri pesta amal ini hanya alasan. Tujuan utamaku adalah membantu kalian, sahut Wandi sambil tersenyum. Membantu kami? Tanya Julie yang tidak mengerti. Dengar-dengar grup Pesona ada di daftar kandidat keluarga Konata. Tapi kalian masih cukup jauh untuk menjadi mitra keluarga Konata. Jadi aku ingin membantu kalian supaya bisa mendapatkan kesempatan ini, jelas Wandi dengan yakin. Baguslah, terima kasih Tuan Muda Wandi. Julie tampak berseri-seri. Jika mereka benar-benar menjadi mitra keluarga Konata, bukan hanya grup Pesona yang akan makin sukses, tapi statusnya sebagai sekretaris presidir juga akan meningkat. Sama-sama, ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan hubunganku dengan Ariana, sahut Wandi dengan nada bicara agak misterius. Benar, kalian adalah keluarga, tambah Julie. Ketika kedua orang ini mengobrol, Ariana yang berdiri di samping seolah-olah tidak mendengarnya. Hal ini karena dia terus menatap ke kejauhan. Di sana terlihat sebuah mobil mewah berhenti. Sebuah sosok yang familiar berdiri di samping mobil tersebut. Luther? Ariana akhirnya mengalihkan setelah melihat dengan seksama. Sejak kebenaran terungkap, Ariana terus merasa bersalah terhadap Luther. Lantaran bertemu sekarang, dia seharusnya menjelaskan kesalahpahaman ini. Setelah memikirkannya, dia pun bergegas menghampiri Luther. Luther, Ariana hendak berbicara, tetapi tiba-tiba termenggu di tempat. Dia baru menyadari bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik berdiri di samping Luther. Wanita ini mengenakan gaun tradisional berwarna merah yang sangat pas badan. Pinggangnya yang ramping dan bokongnya yang sintal terpampang dengan sangat jelas. Wajahnya juga sangat menawan. Bahkan auranya begitu anggun dan mulia. Penampilannya ini benar-benar terlihat seperti seorang pengusaha wanita. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat tertekan. Ketika melihat Ariana menghampirinya, Luther tertegun sejenak. Namun ekspresinya seketika menjadi dingin saat berkata, "Rupanya Bu Ariana, apa ada yang bisa kebantu? Aku kebetulan melihatmu, jadi datang untuk menyapa," balas Ariana. Dia membatalkan niatnya untuk memberi penjelasan kepada Luther. Sebelumnya, Ariana mendengar ibunya mengatakan Luther telah memiliki kekasih baru. Dia awalnya masih tidak mengerti. Tanpa diduga, ternyata ucapan ibunya benar. Meskipun keduanya telah bercerai, Ariana tetap merasa tidak nyaman saat melihat mantan suaminya itu begitu cepat memiliki kekasih baru. Ini adalah perasaan jengkel yang sangat aneh. Tuan Luther, ini temanmu? Tanya Bianca sambil mengamati Ariana. Intuisi wanita sembari tahu Bianca bahwa wanita ini di hadapannya ini memiliki permusuhan dengannya. Mantan istriku, jawab Luther. Oh,
Bianca mengangkat alisnya, lalu menyunggingkan senyuman dan memperkenalkan diri. Halo, aku dari keluarga Konata, senang bertemu denganmu. Bianca mengulurkan tangannya dengan murah hati, namun dagunya yang sedikit terangkat membuat pihak lawan merasa agak tertekan. Halo, Ariana merespon dengan sopan. Meskipun selalu dipenuhi kepercayaan diri, harus diakui bahwa wanita di depannya ini benar-benar cantik. Baik postur tubuh, paras, ataupun karisma, Bianca tidak kalah sedikit pun darinya. Bahkan beberapa aspek yang dimiliki Bianca lebih unggul darinya. Pria manapun pasti akan menyukai wanita seperti ini kan? Luther, kenapa kamu tidak pernah melihat temanmu ini? Tanya Ariana dengan penasaran. Memangnya kamu pernah peduli pada hal ini? Balas Luther dengan tidak acuh. Satu kalimat dari Luther ini membuat Ariana kehabisan kata-kata. Dia tidak menduga bahwa Luther akan begitu belak-belakan bahkan menyindirnya. Suasana seketika menjadi tegang karena kejadian ini. Luther, aku ingin mengobrol denganmu sebentar, kata Ariana lagi setelah terdiam beberapa saat. Apa yang perlu dibahas? Tanya Luther dengan ekspresi datar. Di sini kurang pantas ikut aku, sahut Ariana. Setelah itu, dia langsung berjalan ke suatu tempat sendirian. Ketika melihat Luther tidak mengikutinya, dia sontak berhenti dan mengurutkan dahinya. Katakan saja di sini, jangan sampai ada yang salah paham, ujar Luther. Apa harus begini? Tanya Ariana sambil mengerenyit lagi. Dia berniat untuk berdamai dengan Luther, tetapi Luther sama sekali tidak menjaga harga dirinya. Bahkan Luther melawannya sampai seperti ini, seolah-olah tidak menghargainya. Bu Ariana, kita sudah bercerai. Statusmu sangat mulia. Tidak seharusnya berteman dengan orang sepertiku. Jangan sampai kamu malu sendiri nanti, kata Luther. Aku tidak mengerti kenapa kamu bersikap begitu. Raut wajah Ariana mulai menjadi muram. Kamu masih bertanya, memangnya ini bukan pilihanmu sendiri? Tanya Luther sembari mendongak dengan perlahan. Ariana tidak bisa berkata-kata. Benar, Ariana yang mengusulkan percayaan ini. Apa gunanya mengatakan semua ini lagi? Lantas kenapa dia malah merasa enggan sekarang? Terutama saat melihat Luther bersama dengan wanita lain. Kenapa dia malah merasa kesal? Apalagi perasaan ini menjadi makin kuat sekarang. Luther, aku tahu kamu membenciku, tapi aku tidak bersalah. Selain itu, aku sudah memberimu kesempatan. Nada bicara Ariana perlahan-lahan menjadi dingin. Pada dasarnya, dia memang orang yang angkuh. Dia sudah menurutkan harga dirinya yang menyapa Luther. Namun pria ini malah mengabainya. Jadi aku yang salah. Luther merasa sangat konyol. Aku tidak ingin memperdebatkan hal ini. Kalau kamu menghormatiku, seharusnya kamu membawa wanita itu bertemu denganku, ujar Ariana dengan murung. Menghormati? Luther seketika tergelak. Gimana dengan Wandi? Kita belum bercerai, tapi kalian terus bersama. Kamu masih berbalas masalah menghormati sekarang. Percaya atau tidak, aku hanya berteman dengannya, timpal Ariana sembari menggadah. Masa? Terlihat ejekan di sorot mata Luther. Dia menunjuk Wandi yang sedang menghampiri sambil bertanya, ini yang namanya hanya berteman? Hehe, aku sudah mengerti sekarang. Kedua orang ini jelas-jelas berselingkuh di belakangnya. Hari ini mereka bahkan menghadiri pesta bersama. Namun Ariana malah mengatakan mereka hanya berteman. Konyol sekali. Ariana mengernyit tanpa menjelaskan apapun lagi. Pertama, dia tidak perlu sembari menjelaskan kepada mantan suaminya. Kedua, Luther juga tidak akan percaya padanya. Ariana, kita sedang mengobrol barusan. Kenapa kamu tiba-tiba kemari? Tanya Wandi yang mendekat sambil tersenyum. Begitu melihat Bianca yang begitu memesona, Wandi langsung terpana. Sorot matanya pun dipenuhi hasrat. Hal ini menyebabkan nafasnya seketika memburu. Cantik, benar-benar cantik. Dia tidak pernah melihat wanita begitu berkelas seperti Bianca. Jika Ariana adalah air yang dingin, Bianca ini adalah api yang membara. Wanita ini hanya berdiri diam, tetapi penampilannya sudah begitu menikat hati. Benar-benar wanita yang sangat menggoda. Setelah menatap beberapa saat, Wandi mengalihkan pandangannya dengan tenang. Wandi tahu betul bahwa dia tidak boleh terlalu memperlihatkan antusiasmenya saat berhadapan dengan wanita secantik ini. Bagaimanapun, kesan pertama sangatlah penting. Luther, kenapa kamu di sini? Tanya Wandi sembari mengerukkan dahinya. Apalagi saat melihat Luther yang begitu mesra dengan Bianca. Dia pun merasa sangat iri. Sial, apa hebatnya bocah ini? Dia baru bercerai dengan Ariana, tapi sudah mendapatkan wanita yang begitu berkelas. Apa ini yang namanya rezeki? Maki Luther dalam hatinya. Kenapa aku nggak boleh di sini? Tanya Luther balik. Kata Ariana, kamu hanya bertugas kebersihan di grup pesona. Kamu nggak berhak masuk ke gedung Fonik. Apa kamu ingin diam-diam masuk? Balas Wandi sambil memancingkan matanya. Itu bukan urusanmu, sahut Luther dengan tidak acuh. Sepertinya tebakanku benar. Wandi tersenyum sinis, lalu menatap Bianca dan berkata, Nona, sepertinya kamu tertipu. Pria ini sampingmu ini bukan
anak orang kaya, melainkan hanya orang rendahan dari kalangan bawah. Dia nggak cocok denganmu yang begitu cantik. Menurut Wandi, Luther pasti menipu wanita ini. Jika tidak, mana mungkin wanita cantik ini bersedia menemaninya. Kenapa memangnya? Yang penting aku suka, balas Bianca sembari tersenyum tipis. Nona, dengan paras dan karismamu ini, kamu bisa menikah dengan keluarga kaya. Untuk apa kamu menyusahkan diri sendiri? Wandi benar-benar heran. Apa hebatnya keluarga kaya? Di mataku, Luther baru pria paling hebat. Bianca langsung merangkul lengan Luther. Hebat? Wandi tertawa mencibir. Lalu meneruskan, dia nggak punya uang, kekuasaan, ataupun kemampuan. Hebat dari mana? Setidaknya dia lebih tampan darimu, saut Bianca tanpa menjaga harga diri Wandi. Apa gunanya tampan? Dia cuma bercundang yang dinafkahi wanita. Wajah Wandi menjadi murung. Dia memperingatkan, Nona, kalau kamu terus terobsesi begini, kamu pasti akan menyesal setelah dia mengambil keuntungannya darimu. Bianca terkekeh-kekeh dan menimpali. Aku justru berharap begitu. Takutnya Luther yang gak ingin melakukannya. Perkataan yang begitu terang-terangan ini bukan hanya membuat Ariana dan lainnya mengernyit, tetapi Luther juga tidak tahan lagi. Wanita ini benar-benar menggoda saat bersikap centil seperti ini. Thanks for watching.